peran dari senyawa aromatik dan non aromatik ataupun lebih khususnya adalah peran senyawa heterosiklik ya di dalam konsep SDGs ya, yaitu Sustainability Development Goals begitu. Nah, mungkin di sini kita semua tentu saja kemarin saya pertama kali dihubungi oleh Budini itu tanya terlebih dahulu apakah teman-teman semuanya sudah eh, mendapatkan mata kuliah seperti kimia organik dasar dan katanya sudah. Berarti nanti tidak kaget lagi ketika melihat gambaran senyawa yang cantik ini begitu ya. Baik, sebelumnya ini mungkin saya ingin sharing sejenak dengan teman-teman sekalian bahwasannya apa? Bahwasannya ini saya ingin memberikan semacam motivasi untuk teman-teman semua bahwasannya teman-teman insya Allah di perkuliahan teman-teman yang sekarang insya Allah tidak hasil ya akan tapi insya Allah sangat bermanfaat karena mungkin saya dulunya ketika sekolah ataupun kuliah di S1 ataupun S2 begitu itu sama seperti teman-teman sekalian dan saya memiliki mimpi begitu bahwasannya ya mimpi saya harus mulai dari ilmu kimia gitu dan kimia MIPA. Nah, mungkin ini tadi saya sedikit banyak mungkin ada beberapa jurusan begitu nampaknya ini prodi kimia ya, Bu. Nah, ini semoga harapannya dari prodi teman-teman lah itu mimpi teman-teman bisa berawal dan nantinya bisa tercapai. Nah, ini kebetulan kemarin ketika saya setelah lulus di Hokkaido University ini di Jepang begitu ya. Dan semoga teman-teman juga meraih mimpinya nantinya itu bisa sekolah setinggi-tingginya teman-teman dan juga bisa jalan-jalan sekalian ya, sekaligus kuliah sekaligus jalan. Nah, ini juga beberapa eh, kalau misalkan kita bisa berkesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri sekaligus sekolah itu insya Allah manfaatnya sangat banyak dan itu menjadi motivasi tersendiri tentunya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Nur Cahaya Iman Prakoso dan ini email saya. Jadi, monggo misalkan teman-teman ada yang ingin ataupun ingin sharing, saya persilahkan. Kemudian saya dulu S1 di Universitas Gajah Mada, kemudian S2 saya masih di Universitas Gajah Mada, dan selanjutnya saya melanjutkan doktoral saya itu di Hokkaido University. Dan saat ini bidang yang saya tekuni adalah pengembangan senyawa alam dan juga senyawa sintetik untuk kesehatan. Begitu. Nah, terkait dengan SDG, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kondisi dunia saat ini, ya, di mana eh, semua tahu bahwasannya sekarang dunia tidak sedang baik-baik saja. Yang pertama ya, terkait dengan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, itu penyebab tidak lain tidak bukan adalah kita, manusia sendiri. Nah, ini cukup memprihatinkan. Dan tentu saja kita sebagai saintis, kita sebagai orang yang belajar terkait dengan sains, itu tidak boleh diam saja terkait dengan kondisi ini. Selain itu juga diperparah dengan apa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu diperparah dengan ini, teman-teman, dengan climate change ya atau perubahan iklim ya kemarin mungkin beberapa hari yang lalu begitu ya itu kita dengar sendiri bahwasannya apa ada taifun ya yang melanda Filipina sampai Hong Kong dan itu cukup besar. Taifun itu topan atau angin tornado. Nah, itu dampak dari mana? Dampak dari ya ini perubahan iklim yang luar biasa ya. Dalam artian luar biasa itu perubahannya tidak sesuai dengan yang semestinya. Selain itu sendiri, untuk eh, kegiatan multilateral, jadi misalkan hubungan antar negara, baik itu bilateral maupun multilateral, antar negara dengan negara lain dalam satu kawasan ataupun di belahan dunia yang lain begitu ya. Itu semakin kita lihat sendiri banyak sekali seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu mengalami genosida terhadap negara lain, Israel, kemudian ada perang yang beberapa tahun yang lalu Ukraina dengan Rusia
dan juga bahkan perang dagang ya antara Amerika dan China dan sini ini tentu saja bukan kondisi yang baik untuk kita ataupun dunia kita begitu. Oleh karena itu muncullah konsep yang namanya SDGs tadi yaitu Sustainability and Development Goals. Nah, di mana em, sebentar ini kok ada coretannya ya. Hmm, Bisa dihapus ini ya. Mohon maaf ini tadi kok muncul coretannya nggak bisa dihapus. Baik, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini kita semua tahu bahwasannya ada G20 ya, di mana ini merupakan conference ya yang menggabungkan 20 negara besar yang ada di dunia dan memiliki pengaruh di dunia, kemudian membahas terkait dengan isu tersebut ya, isu yang sangat membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, sudah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari pembahasan itu maka selain ada eh, beberapa isu yang dibahas, kemudian kemudian ada kondisi lain yang memang membuat kita kemarin itu cukup kolaps juga ya. Kenapa? Karena kita kemarin itu mengalami pandemi ya di tahun 2019 ada pandemi COVID-19 yang itu membuat banyak sekali kondisi yang tidak normal ataupun kondisi yang kacau. Nah, begitu selesai tahun 2022, kemudian berangsur-angsur dunia bagaimana caranya itu menguatkan kembali kondisi dan juga merecovery kondisinya. Kemudian ditambah lagi situasi geopolitik ya, konflik global itu masih terjadi ya, walaupun setelah COVID yang dimana kita itu seluruh belahan dunia itu melawan bersama-sama terkait dengan pandemik ini, akan tetapi kemudian secara politik itu juga tidak menguntungkan. Nah, kemudian isu-isu dari dua permasalahan besar ini kemudian eh, diperuncing begitu ya, diperuncing dengan tiga isu prioritas. Yang pertama terkait dengan penguatan kerangka kesehatan global begitu ya. Jadi ini kesehatan global itu menjadi hal yang prioritas atau menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang saat ini, kita sekarang tidak perlu mungkin ya bertemu tatap muka. Mungkin saya harus ke Muhammadiyah Pontianak ataupun teman-teman Bapak Ibu sekalian harus ke UII begitu ya. Ya kan, tapi kita sudah secara teknologi informasi itu memang percepatannya menjadi luar biasa dan ini memang menjadi salah satu isu yang prioritas setelah adanya pandemi COVID dan juga ada permasalahan geopolitik. Nah, yang ketiga adalah transisi energi. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwasannya beberapa mobil listrik, motor listrik itu sudah em, berlalu lalang begitu ya di kota Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, kan tapi juga selain listrik itu juga diarahkannya adalah ke blue energy dan green energy. Nah, sehingga isu itu yang memang menjadi prioritas ya, prioritas dunia. Nah, sehingga apa? Sehingga bagaimana kemudian eh, tema ataupun topik senyawa heterosiklik ini bisa berperan di dalam eh, tiga prioritas isu ya. Nah, itu mungkin yang harus kita sharing bersama, kemudian kita bahas bersama atau kita diskusikan bersama. Nah, nanti di sebelah mananya senyawa heterosiklik ataupun pembelajaran atau teori heterosiklik itu dapat diaplikasikan ya dan bermanfaat dari tiga isu prioritas tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke heterosiklik, maka kita harus mengenal dulu yang namanya kimia heterosiklik. Jadi sebenarnya kimia heterosiklik ini itu
memang bagian sebenarnya, bagian atau pengembangan dari satu topik yaitu kimia organik. Jadi memang kimia organik ini memang sangat luas ya dan salah satunya mencangkup dengan kimia siklik ini. Sehingga tentu saja kita harus mengetahui apa sebenarnya kimia heterosiklik, kemudian bagaimana bedanya dengan kimia organik dasar begitu ya. Apakah sama atau beda atau bagaimana begitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah yang selanjutnya bagaimana kita menemukan senyawa heterosiklik di alam atau kita melakukan sintesisnya. Nah, jadi kalau sudah mendengar kata kimia organik ini biasanya asumsinya adalah sintesis ataupun mengisolasi dari alam atau mengambil dari senyawa bahan alam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan ya sifat kimia ataupun sifat fisika antara senyawa heterosiklik dengan senyawa organik secara umum. Itu kenapa sih harus dibedakan menjadi kata-kata senyawa heterosiklik? Gitu ya. Nah, sehingga dari situ maka kita sebelum kita masuk ke kimia heterosiklik, kita harus mengenal dulu definisinya. Nah, definisi ini apa itu senyawa heterosiklik aromatik? Nah, dari katanya saja aromatik, aromatik di sini bukan berarti oh beraroma begitu. Akan tetapi di sini aromatik tentu saja dia harus mengikuti kaidah-kaidah ya yang disebutkan oleh Haskell. Itu kita sering menyebut dengan aturan Haskell, di mana jumlah elektron pi-nya adalah 4, jumlahnya n yaitu 4n plus 2, ya. Terus kemudian dia harus terdiri dari ikatan rangkap yang terkonjugasi, dia harus siklik, ya, harus berbentuk cincin. Kalau tidak berbentuk cincin berarti sudah menyalahi heterosiklik. Dan yang selanjutnya adalah dia harus mengandung salah satu atom hetero. Ya, atom hetero itu apa? Atom hetero itu ada tiga, O, N, dan S. Nah, begitu. Jadi itu dari definisi. Kemudian kalau non aromatik berarti apa? Oh, kalau non aromatik berarti tidak harus terkonjugasi itu. Jadi dia hanya cincin biasa tanpa ikatan rangkap. Seperti itu. Ya. Jadi dari perbedaannya tahu bahwasannya ada elektron terdelokalisasi atau tidak. Maksudnya elektron terdelokalisasi adalah tadi ikatan rangkap yang gasi tadi itu terelektron yang terdelokalisasi. Di mana kalau misalkan non aromatik ya berarti dia tidak punya ikatan rangkap. Itu yang dinamakan non aromatik. Apa? Karena tidak sesuai dengan aturan Haskell, di mana aturan Haskell ini menyebutkan bahwasannya apa? Ikatan rangkap dari suatu senyawa aromatik itu harus jumlahnya atau elektron pi-nya jumlahnya adalah 4n plus 2. Nah, kemudian jikalau ikatan rangkapnya ataupun elektron pi-nya itu jumlahnya 4n plus 2, di mana n adalah bilangan asli begitu ya, maka itu dinamakan senyawa heterosiklik aromatik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus berangkat terlebih dahulu dari definisinya. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara senyawa heterosiklik aromatik ataupun non aromatik terhadap SDGs atau Sustainable Development Goals? Ya, di mana biasanya ya secara umum ketika kita cari maka eh, kajian terkait dengan senyawa heterosiklik ini lebih mendekati ke arah inovasi secara kimia ya terutama di bidang kesehatan ya energi dan juga di industri terutama terkait dengan environmentally friendly ya. Jadi eh, industri yang menerapkan apa keamanan lingkungan begitu. Dan kenapa ini menjadi sangat penting untuk dipelajari? Karena Yang apa? selalu Karena saya dan hindarkan saya nanti dari akan segala saya penyakit tunjukkan mata. eh, Iya. beberapa senyawa yang memang senyawa tersebut itu penting dalam tadi di dalam obat, kemudian di dalam energi terbarukan, ataupun di dalam bagaimana senyawa heterosikliknya itu dapat berperan untuk menjaga lingkungan supaya tidak tercemari, misalkan seperti itu. Sehingga itu bisa digunakan, konsep itu dapat digunakan untuk eh,
berperan di dalam konsep SDGs. Begitu. Bicara SDGs, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini kita ada 17 ya, ada 17 konsep ataupun beberapa rincian dari SDGs ini. Nah, sebenarnya kita dapat membaginya di dalam beberapa kategori. Sebagai contoh, di kategori satu ini semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan kesehatan, sorry bukan kesehatan, di sini terkait dengan ekonomi sebenarnya. Ekonomi dalam artian apa? Dalam artian ekonomi yang langsung menyasar kepada masyarakat. Contoh di sini ada konsep di mana harus tidak ada kemiskinan itu harus nol gitu ya, atau tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan gitu ya, dan semuanya setara. Ini memang menjadi isu yang cukup besar di dunia gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Di sini ada good health, well-being, kemudian ada clean water and sanitation, kemudian ada terkait dengan clean energy. Yang grup ketiga kita dapat terkait dengan ekonomi secara makro begitu ya, dari mulai pertumbuhan ekonomi, kemudian infrastruktur, industri yang mendukung hal-hal tersebut, kemudian ada hukum. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pendidikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, di sini ada quality education. Tentu saja teman-teman sudah benar dalam artian memilih untuk sekolah sampai ke jenjang S1, bahkan nanti semoga memiliki semangat terus untuk jenjang yang selanjutnya, jenjang S2, jenjang S3 begitu ya. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian ada juga dengan kesetaraan gender. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan masyarakat sendiri itu ada sustainable cities and communities, jadi terkait dengan lingkungan hidup dalam artian hidup ini yang langsung berinteraksi dengan manusia begitu ya. Jadi terkait dengan rumah, kemudian terkait dengan sarana hidup begitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah grup keenam itu terkait dengan lingkungan atau lingkungan secara harafiah yaitu lingkungan yang ada di bumi ini yang menyangkut dari sisi iklim, perairan, darat maupun udara gitu ya. Nah, dari sini dari kategori ini maka secara umum dan secara banyak ya, secara umum dan secara banyak itu heterosiklik itu satu jelas di masalah kesehatan. Dia akan dapat berperan ya. Kalau di kelaparan nampaknya tidak begitu ya. Tapi lebih ke arah kesehatan karena kalau lapar ya sebenarnya tidak tidak mengonsumsi senyawa heterosiklik ya. Akan tapi kalau lapar ya mengonsumsinya mungkin glukosa, karbohidrat, serat begitu ya. Nah, kemudian selain di kesehatan nanti juga digunakan dalam clean water and sanitation. Tadi bahwasannya misalkan oh badan perairan itu mengandung banyak logam berat ataupun tercemar, sebagainya itu senyawa heterosiklik dapat diterapkan di situ gitu ya. Ataupun dalam proses seperti energi yang bersih dan seterusnya. Nah, sehingga paling banyak itu sebenarnya di kategori grup 2 ini senyawa heterosiklik. Kemudian selain itu juga dapat juga ada di grup 6 karena ini kan sebenarnya kan berhubungan grup 6 sama grup 2 itu. Nah, sehingga dapat berperan kajian senyawa heterosiklik ini tentu saja di dua grup tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin tadi di gambar di cover tadi sudah ada. Namun realnya mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu mungkin eh, kadang menyadari, kadang belum menyadari begitu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, kita punya vitamin E. Mungkin di sini ada teman-teman yang mengonsumsi vitamin E, mungkin bisa tunjuk tangan begitu. Ada yang mengonsumsi vitamin E? Ada. Biasanya ini ya ibu-ibu yang mungkin sebagai salah satu apa ya salah satu senyawa antioksidan begitu ya supaya apa salah satunya bermanfaat sebagai anti aging gitu ya membuat kulit semakin glowing begitu ya. Nah, vitamin E kemudian ini vitamin E ini itu merupakan senyawa hetero
heterosiklik. Ini mohon maaf kok, ini ada yang nyoret ya. Baik, mungkin kalau teman-teman ada yang catat, mungkin nanti bisa di SS atau di screenshot atau enggak aja. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin yang cukup berbahaya, marijuana ya atau bahasa kerennya ganja. Nah, ini ternyata senyawa heterosiklik. Heterosikliknya di mana? Ini di sini nih. Ya. Ini ada bentuk cincin, kemudian ada atom hetero, ada atom O-nya, ya. Kemudian di sini kebetulan bukan heterosiklik aromatik karena cincin aromatiknya ada di cincin yang sebelahnya di cincin benzen. Nah, kemudian ada juga di benzocrown atau di sini disebut dengan biasanya ini masuk ke kelas crown ether ya atau ether mahkota. Nah, ether mahkota atau juga senyawa lain yang seperti porfirin semacam ini itu memiliki sifat, misalkan dia dapat digunakan sebagai penjerap logam, kemudian dia dapat digunakan sebagai katalis karena dia dapat berinteraksi dengan logam tadi ya, dapat berinteraksi dengan logam, terus kemudian dia juga dapat digunakan sebagai chemosensing nanti. Kenapa? Karena di sini ada ikatan rangkap terkonjugasinya sehingga dengan penyiraran sinar UV nanti dia akan bisa berpendar tuh begitu. Itu yang dilakukan secara umum metode chemosensing. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya lebih ini ya, karena kan teman-teman itu dari Pontianak, di mana itu ada di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini kan memang vegetatif itu sangat kaya, begitu ya, kaya vegetatif, kaya akan bahan alam, ya. Dan bahan alam yang ada di Kalimantan itu luar biasa. Itu banyak yang digunakan sebagai obat, banyak yang digunakan sebagai mungkin pestisida alami. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan heterosiklik ini saya akan mulai em, dari bahan alam gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan mulai dari ini teman-teman. Nah, ini merupakan jamur ya, namanya Ganoderma ini. Ini salah satu eh, jamur dan di mana ini sudah terkenal ya, ini sudah terkenal sebagai sumber obat ya di Asia dan sudah luas ya, sudah luas di kaji ya sudah luas dikaji dan dikembangkan banyak senyawa yang diisolasi ataupun senyawa yang sudah ditemukan yang ada terkandung di dalam Ganoderma ini kemudian memiliki aktivitas yang sangat baik itu kemudian dilakukan sintesisnya jadi senyawa bahan alam itu disintesis. Nah, sebenarnya apa saja senyawa-senyawanya ada ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama ada sinensilaktam atau sinensilaktam E merupakan senyawa heterosiklik ya. Bahkan di sini ada banyak nih cincin siklik heterosikliknya. Yang pertama cincin yang di sini ini lakton, cincin ada nih lakton cincin 5 ya. Kemudian cincin yang di tengah ini ya cincin 6 kombinasi O dan N. Di sini cincin 5 amida semacam ini. Sehingga kompleks sekali ya kompleks sekali senyawa heterosiklik yang memang ada di alam. Selain itu juga kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian perhatikan di sini ada garis putus-putus dan garis tebal. Ini menandakan bahwasannya apa? Selain dia heterosiklik dan juga mungkin di sini tidak aromatis ya karena tidak ada ikatan rangkap terkonjugasinya, tapi dia juga mempunyai kiralitas. Ya, kiralitas itu sangat mempengaruhi bagaimana aktivitasnya. Jadi kalau ada kiralitas semacam ini, mungkin bisa jadi ada struktur nensilaktam E yang mirip, akan tetapi kiralitasnya berbeda. Nah, otomatis apa? Otomatis dimungkinkan aktivitas juga berbeda. Jadi misalkan kalau yang saya highlight ini garis titik-titiknya atau garis putus-putus ini tiba-tiba ternyata bukan garis putus-putus tapi garis tebal itu mungkin memiliki aktivitas yang berbeda ya itu sudah sangat berbeda makanya itu ketika mungkin teman-teman sekalian ketika belajar di kimia organik dasar ataupun kimia organik sebelumnya biasanya sudah dikenalkan dengan konsep stereokimia.
Nah, stereokimia itu membahas dalam terkait dengan ini, bagaimana kiralitas, bagaimana yang mana yang di depan bidang pembaca, yang mana yang menjauhi bidang pembaca dan seterusnya. Dan ini sangat penting untuk apa? Untuk aktivitas dari senyawa tersebut. Nah, kemudian selain itu ada link zilactons. Nah, di sini basisnya ada laktonnya saja. Kita lihat mirip ya, struktur mirip dan ya kita lihat beda kan. Di sini dia tebal, di sini dia putus-putus. Kemudian yang membedakan adalah untuk sinensilaktam di sini ada gugus tambahannya dan sementara kalau link zilakton di sini tidak ada. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada juga isolasi juga senyawa diol. Ya, begitu di tahun 2013. Jadi sangat memungkinkan misalkan Bapak Ibu teman-teman sekalian itu mengekstraksi bahan-bahan alam yang ada di Kalimantan itu sangat besar kemungkinan teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan senyawa baru dan memiliki aktivitas yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan juga senyawa yang ditemukan adalah heterosiklik begitu. Ini juga beberapa contoh juga senyawa heterosiklik yang ada di sini juga eh, yang namanya koklearoid ya seperti itu. Nah, kemudian eh, dari senyawa yang partially terpenoid ini atau kita sebut dengan meroterpenoid itu ternyata eh, dapat di kelasnya mereka begitu ya. Dari kelas mereka tuh itu bisa diisolasi bentuk lain ya. Data senyawanya adalah si koklearol E. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa kok ada A-nya sih? Kenapa tidak A itu apa gitu? A itu sebenarnya hanya indexing saja. Jadi mungkin ada yang mirip kelas senyawanya sama, kemudian tapi beda misalkan yang ini ternyata garis titik-titik semua misalkan, maka bisa saja dimakan koklearol B dan seterusnya. Jadi itu hanya indexing saja. A, B, C, D, E. Bahkan pernah itu saya temukan dari hasil isolasi itu di sebuah paper itu dia membuat list sampai F ya cukup atau mungkin sampai O. Ya itu luar biasa. Nah, salah satu spesies dari Ganoderma yaitu Ganoderma cochlear ini yang mengandung si cochlearol E ini. Nah, kenapa ini menjadi penting? Senyawa heterosiklik ini menjadi penting dan kita lihat di sini cincinnya cukup kompleks di sini. Ini ada cincin benzen, kemudian di sini ada cincin sikloheksanon di sini, kemudian di sini ada satu dua. Di sini ada dua cincin sebenarnya, gitu. Ya, dan di sini cincinnya berbasis O semua, di sini segitu. Dan satunya segi satu, dua, tiga, empat, lima. Yang satunya segi lima. Jadi yang tebal ini segi lima, terus kemudian yang kotak yang bawahnya itu satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Ya. Jadi segi tujuh. Nah, sehingga dari situ ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya senyawa heterosiklik ya. Dan aktivitasnya apa? Aktivitasnya ternyata di sini yang pertama adalah dia menurunkan level albumin yang ada di dalam urin ya dan meningkatkan glomerular filtration rate atau eh, penyaringan ya, penyaringan urin di dalam glomerulus gitu. Nah, di mana ini bisa menyelesaikan masalah pada penyakit ginjal. Ya, dan ini sudah proven ya di mana Cochlearol E ini dapat mengatasi penyakit terutama permasalahan terkait dengan lolosnya albumin gitu ya di dalam urin. Kemudian yang selanjutnya dia menghambat aksi fibrogenik dari protein TGF beta 1 di mana protein TGF beta 1 ini merupakan protein yang eh, menstimulus ya, menstimulus pembentukan tumor dan juga invasi tumor. Nah, jadi si Cochlearol E ini juga dapat digunakan sebagai agen apa ya, agen pencegah ya, agen pencegah
dari tumor gitu ya, dengan menghambat kerja dari TGF beta 1. Nah, tentu saja ketika mempelajari kimia heterosiklik tadi, maka ya caranya kan tidak mungkin nih kita em, mau habis berapa kilogram jamur yang kita ambil ya. Kalau ternyata senyawa koklerol E tadi ternyata bermanfaat sekali, mau digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia, tapi ada keterbatasan bahan baku atau keterbatasan bahan alamnya. Nah, oleh karena itu pendekatan sintesis itu dilakukan. Nah, sehingga apa? Sehingga dari bentuk koklerol E tadi dilakukan analisis retrosintesis untuk didapatkan senyawa sederhananya dan diperoleh jalur sintesisnya. Sehingga harapannya apa? Harapannya dari jalur sintesis itu bisa dilakukan produksi massal. Dan ini sudah dipublikasikan oleh Zhang di tahun 2019. Nah, jadi dari kita mempelajari banyak ya teori kimia dan sebagainya, terutama dengan kimia heterosiklik, maka sebenarnya muaranya nanti setelah itu adalah kimia sintesis, gitu ya, kimia atau kimia organik sintesis. Saya mohon izin sebentar. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada namanya senyawa, salah satu senyawa heterosiklik ya yang bernama senyawa kumarin. Ya. Dan senyawa kumarin, terus kemudian dan juga asam sinamat di sini. Nah, di sini kumarin ini bisa juga dilakukan pendekatan produksinya dengan melakukan pendekatan sintesis, ya. Dan ini dilakukan sintesis dari bahan dasarnya, ya, suatu senyawa diasetat dan juga sorry senyawa dihidrat dan juga senyawa aldehid yang memiliki satu substituen OH, juga aldehid atau benzaldehid. Nah, uniknya dari sintesis senyawa kuman ini ternyata di dalam prosesnya dengan menggabungkan tiga bahan baku ini itu hanya dibutuhkan katalis asam saja. Nah, dalam menyampaikan tadi bahwasannya apa? Bahwasannya kita di dalam melakukan produksi ataupun dalam melakukan suatu sintesis itu kita tidak bagaimana caranya kita mengurangi tadi penggunaan chemical yang berbahaya. Nah, sehingga pada penelitian ini itu dipilihlah katalis asam yang berasal dari limbah-limbah, ya limbah-limbah hasil produksi minuman, minuman, kemudian ada jus atau olive oil dan seterusnya. Intinya limbah-limbah tersebut baik dari ampasnya ya atau limbah padatnya begitu itu masih tersisa asamnya. Nah, oleh karena itu dari asamnya tersebut itu kemudian dimanfaatkan, sisa asamnya dimanfaatkan untuk eh, mengerjakan sintesis ini, yaitu sintesis senyawa kumarin. Nah, dari sehari-hari nih, jadi lemon kita sering ketemu ya, lemon, kemudian ada jeruk, ya, terus kemudian ada wortel, ini pome, buah pome itu kalau nama lainnya delima, kemudian kiwi, jelas itu asam begitu, ya. Kemudian vinegar atau cuka, kemudian ada tomat, olive oil gitu ya. Nah, dari ataupun dari limbah yang memang karakternya adalah dari sesuatu yang asam, maka itu bisa dimanfaatkan. Nah, jenis-jenisnya apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, ini jenis-jenisnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi ternyata di dalam lemon contohnya itu kandung asam sitrat, asam L malat, terus kemudian ada asam askorbat. Dan uniknya lagi asam askorbat ini apa? Asam askorbat ini heterosiklik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, dari cincin ini, cincin segi limanya ini heterosiklik. Kemudian sama di grapefruit ya, itu juga
mengandung yang sama juga, ada asam askorbatnya. Kemudian di wortel ini juga ada heterosikliknya ya. Yang di sini ini heterosiklik ya. Kemudian tapi strukturnya adalah asam lemak begitu ya. Sorry, asam lemak, asam folat ya di sini. Nah, strukturnya asam folat, kemudian mengandung juga asam askorbat dan ada asam pantotenat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk buah delima itu juga sama, yang heterosiklik adalah asam askorbatnya. Kemudian dari kiwi. Nah, kiwi ini, nah untuk yang ini ya, untuk yang atas ini asam dekuinat ini bukan merupakan heterosiklik. Kenapa? Karena cincin enamnya ini hanya dibentuk oleh atom C saja, tidak ada atom O-nya, tidak ada atom N-nya, ataupun tidak ada atom S-nya. Loh, Pak, kalau ini kan ada OH-nya, Pak. Betul, tapi OH-nya tidak masuk di dalam cincin. Jadi OH-nya ini dihitung sebagai substituen dan bukan senyawa heterosiklik. Nah, tadi selanjutnya ada vinegar. Vinegar itu sisa-sisa industri masih mengandung asam tartarat, terus kemudian ada asam malat, dan seterusnya. Jadi semuanya hampir semua asam ini kalau untuk vinegar. Kalau jus tomat, nah di sini asam L-piroglutamat ini heterosiklik karena ada N di sini. Ya, ini merupakan contoh asam heterosiklik. Ya, kemudian ada pembuatan liquor limun gitu ya. Itu juga ada asam askorbatnya. Terus limbah olive oil atau minyak apa, minyak olive oil itu minyak, saya lupa ya. Ya, Minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, di sini untuk yang ini bukan heterosiklik karena ini cincin benzena. Jadi dia hanya senyawa aromatis saja, bukan heterosiklik. Nah, kalau asam klorogenatnya ini juga bukan heterosiklik. Ya, dan hampir semuanya bukan heterosiklik ya kalau kalau di limbah minyak zaitun. Dan di sini bahkan limbah dari industri susu dan keju itu masih mengandung asam, dan asam ini bisa digunakan untuk melakukan tadi sintesis kumarin. Ketika kita pelajari itu sangat mengasihkan sebenarnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena ini ya, itu merupakan kalau kita mau kaitkan dengan SDG, sebetulnya di sini asam-asam organiknya itu merupakan benar-benar dari alam gitu. Kita tidak membeli atau bahkan mungkin tidak sih asam organik tersebut. Preparasinya benar-benar dari alam dan itu dari limbah. Nah, sehingga itu sangat menarik sekali jika dikaitkan dengan konsep SDG. Nah, untuk proses reaksinya pun juga untuk menjadi kumarin ini juga memang membutuhkan konsep ataupun membutuhkan katalis asam dari masing-masing asam. Nah, ini saya buatkan mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk di kelas teknik biasanya cukup ini ya, cukup familiar dengan mekanisme reaksi. Nah, ini saya coba buatkan mekanisme reaksinya hingga sampai dibentuknya kumarin yang ada di sini. Nah, jadi ini pembuatan kumarin dengan katalis beberapa asam, mungkin di situ ada asam yang masih mengandung asam heterosiklik, ya, begitu, itu bisa digunakan sebagai katalis dalam proses sintesis. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini tadi sudah di bahan alam yang ada di darat. Lah, ini bahan alam yang di laut. Nah, mungkin saya yakin teman-teman sekalian di sini pernah menonton film SpongeBob gitu ya. Jadi bahwasannya memang benar di laut itu ada, jadi spons ya, ada makhluk hidup namanya spons di laut itu memang ada. Jadi bukan mengada-ada film tersebut. Jadi memang real ada spons di laut. Nah, kemudian spons-spons ini itu ternyata memiliki metabolit sekunder yang bermanfaat untuk manusia. Dan itu sudah beberapa dekade sudah dieksplorasi ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau di Indonesia dengan kondisi laut yang cukup luas itu sangat potensial sekali
ya untuk melakukan pengembangan ini isolasi senyawa heterosiklik dari spons gitu ya. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata banyak. Dia bisa bermanfaat sebagai anti Alzheimer, antibakterial, anti TBC, anti kanker, ya, anti fungal, inflamatori, anti malaria, anti HIV, antivirus dan juga banyak lagi gitu ya. Dan itu sudah dieksplorasi, ya sudah banyak dieksplorasi dan kandungannya tuh ada senyawa alkaloid, ester dan seterusnya. Ya. Tapi paling besar itu konsentrasinya adalah alkaloid dan terpenoid. Nah, contoh-contoh senyawanya apa? Di sini saya highlight satu jenis sponsnya. Ada Kalispongia. Ya, ini salah satu spons yang ada di laut begitu ya. Dan beberapa kandungannya yang sudah dieksplorasi dan dicek aktivitasnya itu salah satunya ada kalistatin E ya di sini eh, dapat melawan sel ini ya KB sel ini. Kemudian ada nifatoxin C, kemudian adalah kalisponggenol itu di sini sebagai eh, dapat memiliki aktivitas untuk melawan P388 dan juga sel HeLa. Sel HeLa itu ada di serviks, kanker serviks. Kemudian ada kaliairin E. Ya, di sini juga memiliki aktivitas di sel 578Y, HeLa dan juga PC12. Ini rata-rata memiliki sifat anti kanker ya kalau di sini. Nah, dari Kalispongia eh, spesies Kalispongia ini itu juga memiliki senyawa kalispongiolit ya. Nah, di sini senyawa heterosiklik. Di mana heterosikliknya? Nah, yang ada di sini nih. Ini di sini heterosiklik ya. Kenapa? Karena di sini ada dalam cincin ini terdapat atom O ada di sini yang merupakan salah satu atom hetero. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya dia dapat menghambat ya pertumbuhan sel limfoma dari mencit. Kemudian dia memiliki sitokinesis yang lumayan tinggi untuk curcas J16T pada sel human. Kemudian juga memiliki aktivitas juga untuk di Ramos B limfosit ya dengan IC50-nya yang cukup baik juga. Nah, dalam hal ini maka ternyata tab heterosiklik itu juga tidak jauh-jauh dengan konsep-konsep dasar sebelumnya. Bagaimana interaksinya, kemudian bagaimana stereokimianya. Karena menjadi hal yang sangat penting stereokimia itu begitu. Nah, sehingga eh, karena hubungannya dengan aktivitas biologi, maka kiralitas stereokimia itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kita coba lihat AC dengan D. Nah, ada yang bisa tahu bedanya di mana? Sekilas tampak sama tapi berbeda ini. Kira-kira bedanya di mana? Bahkan dengan satu b satu a. Nah, kita lihat Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Di sini pertama saya bedakan ya antara kiralitas yang ada di posisi ini. Nah, kita lihat ini menjauhi bidang pembaca, ini mendekat ke bidang pembaca, ini menjauhi, ini mendekat. Berarti atas bawah ini sudah mirip gitu ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya ada di sini ya. Ini mendekat, ini menjauh. Ini mendekat, ini menjauh. Yang selanjutnya di mana? Di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini OH-nya dekat, ini jauh. Ini OH-nya dekat, ini OH-nya jauh. Jadi sangat kompleks sekali ketika apa? Ketika kita ingin memisahkan senyawa dari alam itu. Kelihatannya nanti ketika sudah dianalisis kok ini
atom penyusunnya kok sama semua. Nah, ternyata yang membedakan adalah kiralitasnya. Itu menjadi hal yang eh, apa ya, hal yang harus diselesaikan lagi begitu ya. Tidak hanya isolasi, tapi bahkan dipisahkan, dimurnikan kembali. Bahkan kalau misalkan ada 4 senyawa yang sama kayak gini, nah itu bisa dipisah-pisah menjadi sendiri-sendiri begitu ya. Begitu. Nah, sehingga eh, banyak orang sintesis itu kemudian gini, tidak mau capek-capek dengan wah harus ngambil dari alam udah gitu. Kalau misalkan ini spons berarti harus melakukan eksplorasi di laut dan itu izinnya juga lumayan sulit. Kemudian em, setelah dapat pun juga jumlah sponsnya harus besar. Kenapa? Karena em, kita tahu metabolit sekunder itu jumlahnya tidak banyak ya, karena metabolit sekunder itu kan digunakan untuk mempertahankan diri dan dia tidak diproduksi secara massal, beda dengan metabolit primer. Nah, sehingga semua ini bisa kemudian dipelajari, didekati dengan proses sintesis. Ya, setelah dilakukan analisis, kemudian kita bisa dapatkan bentuk tadi, senyawa yang memiliki aktivitas tadi. Dan kemajuan zaman terkait dengan jenis-jenis sintesisnya pun luar biasa, teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya nggak tahu mana yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu ya. Kalau SN2 insya Allah sudah ya. Nah, di sini ada hidrolisasi atau hidrolisis Jacobson, alilasi Sakurai, ya, HWE, ya, intramolekular zat selektif. Z itu adalah cis ya. Kemudian ada coupling. Coupling itu penggabungan antara dua gugus yang cukup besar menjadi satu, itu coupling. Ada dua jenis di sini. Ada Sonogashira, ada Macmillan. Di sini nanti ada aldol dan seterusnya. Nah, sehingga memang pendekatan ke arah sintesis terlihat lebih ribet, tapi itu lebih bisa ditelusur. Lain kalau misalnya pemisahan. Kalau pemisahan itu mungkin kalau teman-teman pernah melihat dalam suatu apa ya, kalau misalkan kita menotolkan sampel bahan TLC atau ke kromatografi lapis tipis, maka kalau kita elusi itu naiknya bisa banyak sekali tuh spot-spotnya. Itu pun satu spot kalau dipisahin masih bisa lebih gitu. Itu saking susahnya pemisahan dari bahan alam. Nah, sehingga pendekatan sintesis itu biasanya lebih suka untuk didekati daripada memisahkan. Kalau memisahkan itu memang luar biasa berat gitu ya. Yang selanjutnya salah satu senyawa heterosiklik juga yaitu namanya omezalen. Di sini heterosikliknya yang ada di tengah ini cincin 5 ya, furan. Cincin furan ini. Nah, di sini apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia sebagai anti fouling atau dia sebagai anti menempelnya keong-keong yang ada di laut itu. Jadi kalau misalkan kita berkesempatan lihat keong ya, ini mungkin gambarnya ada di sini. Ya, ini ketika compare senyawa bahan alamnya dengan senyawa hasil sintetiknya, itu mirip teman-teman sekalian. Ya, walaupun tidak plek ketiplek sama, tapi bentuknya sama-sama colorless atau minyak yang tidak berwarna. Kemudian karena dia ada kiralnya, maka kita harus melihat harga alfa D-nya itu menggunakan polarimeter untuk mengetahui bahwasannya pemutaran bidang optiknya sama. Terus kemudian kita cek juga aktivitas dan aktivitasnya mirip, LC50-nya mirip, EC50-nya yang hanya berbeda sekian 0, sekian. Nah, di sini ternyata dilakukan isolasinya, total sintesisnya. Total sintesis itu berarti yang kayak tadi. Yang seperti tadi kita memulai dari bahan baku yang paling sederhana dan murah. Kemudian ditambah, direaksi sehingga dapatlah produk. Nah, gambar anti-fouling itu kayak seperti apa? Nah, ini. Jadi ini namanya biofouling. Jadi bisa saja mikroorganisme, bisa saja tanaman, bisa saja alga, dan itu ngumpul semua ada di lambung kapal ini atau di bawah apa istilahnya? Di bawah permukaan kapal ini.
Nah, kemudian biasanya itu kapal kalau sudah beberapa hari atau sorry bukan beberapa hari beberapa bulan itu diangkat kemudian digosrok bawahnya pakai sikat. Kadang kalau sikat nggak kuat ya digosrok pakai bantuan alat. Nah, di situ untuk apa? Untuk melepaskan ini, melepaskan keong-keong yang bikin di situ, terus kemudian melepaskan mikroorganisme yang mungkin sudah bermetabolisme di situ. Sehingga apa? Kenapa kok ini harus dihilangkan? Supaya kapal hemat bahan bakar. Karena kalau tidak apa? Karena kalau tidak maka itu akan nempel terus sehingga kapal menjadi berat. Kalau makin berat maka kecelakaan bisa terjadi karena dia terlalu berat sehingga kemungkinan mungkin oleng dan sebagainya itu juga bisa. Ya, sebelumnya apa? Kenapa biofouling ini atau anti menempelnya si hewan-hewan laut di dalam atau pada lapisan kapal itu kenapa harus di apa? Harus dicegah. Terus kemudian pencegahnya dulu pakai apa ya? Jadi pencegahnya dulu menggunakan senyawa ini TBT atau tributin. Ini dicampur dengan cat kemudian di coating gitu ya atau dilapiskan. Namun punya beberapa masalah yang adalah toksisitasnya lumayan tinggi terutama dengan sorry hewan-hewan yang hidup di laut ya. Sehingga oleh karena itu EBT harus nggak boleh lagi dipakai dan harus dicari penggantinya. Nah, kemudian aplikasi di energi ataupun di biokimia di sini terkait dengan senyawa yang bernama ether mahkota. Nah, ini beberapa contohnya. Dia memiliki aktivitas biologis, contoh antifungal, begitu ya. Dia dapat digunakan sebagai delivery. Jadi misalkan berperan di dalam dunia drug delivery. Jadi dia sebagai matrix saja. Dia sebagai pembawa, obatnya ditaruh di situ, dia jalan masuk oral, terus kemudian eh, diantar ya sama si chronometer ini sampai ke titik reseptornya di mana. Kemudian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai katalis untuk mengarahkan suatu produk itu menjadi kiral yang kita mau. Ya, kalau tidak diarahkan maka akan kemungkinan ada dua atau lebih, ya, tapi ketika diarahkan produknya hanya 1,5 banding 1 begitu. Itu sudah bagus sekali. Kemudian dapat juga dimanfaatkan sebagai anti cancer ya dan antibakteri. Nah, dari senyawa heterosiklik yang ada itu maka memang si ether mahkota ini yang memang aplikasinya yang paling banyak gitu. Dan bahkan dia dapat berperan juga di dalam proses DNA vektor gitu. Ya, ion transport. Ya. Terus di sini ada apa ini aktivasi enzim dan seterusnya. Nah, selain itu semua juga crown eater ini dapat digunakan sebagai ion sensing gitu ya. Ion sensing itu apa? Jadi mendeteksi ion. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Jadi si HET CHO ini atau si ALD ini itu akan tentu saja HET-nya adalah gugus-gugus yang ada di sini ya. Nah, itu akan berinteraksi dengan eh, dua ini ya sehingga dalam penggunaan etanol kondisi reflux ya bahasanya adalah LTA pelarutnya DO begitu ya maka didapatkanlah ini 3A. Nah 3A ini nanti akan panjang tuh jadi 3A 3B 3C 3D dan 3E. Nah untuk rantai sampingnya seperti apa sudah kita tulis di sini. Jadi A itu oh rantai samping kayak gini, B kayak gini, C kayak gini dan seterusnya. Nah, nanti ion sengsinya dipakai untuk apa? Jadi ionnya nanti akan dijerap di dalam tengah-tengahnya atau cavity-nya si ether mahkota ini. Kemudian nanti diaplikasikan dalam bidang lingkungan, biologi, terus kemudian bidang klinis dan juga bidang-bidang terkait dengan waste management gitu. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ion sensingnya. Jadi setelah crown eaternya menjerap si ion ya menjerap si ion maka kemudian kalau disinari pakai senter lampu UV jadi semacam ini jadi cukup cantik begitu ya aplikasinya.
Jadi apa kalau ion sensing misalkan oh ada K di dalam badan misalkan itu bisa berpendar biru begitu ya. Jadi cukup menarik ya di bidang eh, ether mahkota yang diaplikasikan sebagai ion sensing. Nah, itu sekilas aplikasi ya, aplikasi dari senyawa heterosiklik dan keterkaitannya dari aplikasi tersebut ke konsep SDG. Nah, kemudian kita harus tahu nih, terus kemudian seperti apa toh? Tadi kan senyawanya cukup besar. Nah, ini kita kemudian belajar basicnya. Sebenarnya seperti apa sih senyawa heterosiklik yang eh, strukturnya adalah struktur sederhana begitu ya. Jadi seperti apa? Nah, kita bisa membedakan Bapak Ibu teman-teman sekalian dengan antara seperti apakah senyawa organik versus seperti apa senyawa siklik. Jadi kalau misalkan senyawa organik itu dia terdiri dari karbon, hidrogen, ya, terus kemudian sorry dia tidak mengandung ya dia tidak mengandung heteroatom di sini, ya. Terus kemudian kalau heterosiklik di sini dia mengandung heteroatom. Nah, eh, kemudian yang kedua, kalau misalkan model shape-nya itu senyawa organik ya yang kita sebut adalah senyawa asiklik ya. Asiklik itu tidak memiliki cincin, pun ada kadang yang memiliki cincin begitu ya. Contoh yang di sini ada siklopentan. Kemudian dari gugus fungsinya ya di sini terbuka di tertutup. Nah, contohnya semacam ini heterosiklik, diethyl ether itu heterosiklik, tetrahidrofuran dia itu apa heterosiklik, dan 1,4 dioksan ini juga heterosiklik. Yang tidak heterosiklik adalah siklopentana. Nah, secara umum heterosiklik itu ada 6 cincin dimulai dari tiga karena tidak ada heterosiklik dua ya. Jadi kalau dua itu kan hanya bikin garis lurus begitu, sehingga dia tidak siklik. Jadi ini harus membentuk klik. Nah, minimal terdiri dari 3C ya ataupun 2C 1O begitu. Intinya 3 atom. Kemudian cincinnya bisa dari 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jumlah heteroatomnya bebas, mau satu, mau dua, mau tiga boleh. Kemudian, nah terbagi menjadi heterosiklik jenuh dan tak jenuh. Jadi nanti ada heterosiklik jenuh, contohnya nih tetrahidrofuran ini jenuh. Kenapa? Karena tidak memiliki ikatan rangkap. Lain cerita dengan furan, piridin, kafein, dan seterusnya. Ya. Nah ini contoh-contohnya, ya buat teman-teman sekalian, ada sulfaxazol dan seterusnya. Ini rata-rata untuk obat. Ya memang penerapan paling banyak senyawa heterosiklik itu memang ada di kesehatan, terutama terkait dengan senyawa aktif yang digunakan untuk obat. Gitu. Nah, dalam menyebut senyawa heterosiklik itu kita ada nomenklaturnya. Nah, nomenklaturnya ini ada aturannya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah nomenklaturnya beda dengan senyawa organik? Kemudian em, apakah kita dapat klasifikasikan gitu ya, mengklasifikasikan nomenklatur dalam nama yang general, kemudian ada berapa jenis atur heterosiklik yang digunakan dalam nantinya menamai si senyawa heterosiklik. Nah, tentu saja kalau mau menamai di sini ada nama trivial, ada nama sistematik atau sesuai dengan aturan, gitu ya. Nah, yang segitiga O ini sering disebut dengan ethylene oxide atau epoxide atau epoksida. Tapi kalau nama sistematiknya adalah oksiran. Furfural itu strukturnya semacam ini, itu nama sistematiknya adalah furan 2 aldehid. Kemudian ada asam nikotinat, itu nama trivialnya, akan tetapi nama sistematiknya adalah piridin 3 asam karboksilat. Nah, di dalam nomenklaturnya sendiri itu heteroatom tadi saya katakan ada 3. Yang pertama O, maka nanti penama biasanya ada kata-kata oksa, S itu tia, dan N itu azat.
Contoh di sini misalkan ada ring 3. Ring 3 ini yang unsaturated itu nanti dari akhirannya ya, itu dari Iran, kalau saturatednya atau jenuhnya itu Iran. Ya, kalau cincin 4 itu ET, etan, cincin 5 olan, cincin 6 itu inan. Dan selain itu juga ternyata ada juga prioritas yang menjadi salah satu kunci di dalam penamaan senyawa nukleik. Yang pertama, kalau misalkan dalam senyawa heterosiklik tersebut terdapat lebih dari satu heteroatom, maka urutannya semacam ini. Contoh misalkan saya punya senyawa heterosiklik yang heteroatomnya O, S, dan A. Maka, sorry, O, S, dan N. Maka yang kalau misalkan ada penamaannya, maka yang didulukan adalah si O-nya. S dan N tidak. Kenapa? Semakin O menuju N itu prioritasnya makin berkurang, maka penggunaannya sebagai nama utama itu makin berkurang. Gitu. Nah, di sini contohnya ada azirin bukan azairin, ya. 1,2,4 triazol, 1,3 tiazol, benzobefuran dan seterusnya. Nah, senyawa heterosiklik pun juga ada yang jenuh dan jenuh. Begitu. Kalau yang jenuh itu sebenarnya em, cukup apa ya? Cukup banyak ya. Tapi kalau yang unsaturated itu tidak banyak, sehingga cukup sulit untuk melihatnya. Dan tentu saja sifat fisiknya juga berbeda. Sama-sama cincin tiga, tapi sifat fisik pasti berbeda, sangat berbeda. Nah, kita akan mulai dari senyawa heterosiklik yang jenuh. Dari cincin tiga dulu. Nah, cincin tiga ini beberapa ya, beberapa saya tidak keluarkan semua begitu ya. Ini yang sering atau biasa digunakan adalah satu pertama kelas senyawa oksiran, tiran, aziridin dan juga oksaziridin. Nah, di mana empat senyawa ini itu biasa digunakan karena apa? Karena dia reaktif, karena dia mudah membuka ringnya. Oleh karena itu, karena lebih mudah untuk membuka ringnya, maka tentu saja reaktivitasnya juga makin bertambah, gitu ya. Nah, cara membuat tadi segitiga tadi seperti apa? Caranya cukup mudah. Ada dua tipe reaksi. Yang pertama reaksi SN2 atau nucleophilic substitution bimolekular atau reaksi adisi. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan mekanismenya untuk reaksi bimolekular tadi ada ya, kemudian di sini harus memiliki halogen gitu ya. Kenapa halogen? Karena dia living group yang baik. Gitu ya. Di sini ada living group yang baik. Di sini ada tadi antara ONS tentu saja yang sudah diprotonasi. Biasanya kan mereka kan kalau jadi O negatif itu lebih kuat. Makanya dia dilakukan protonasi terlebih dahulu. Ya, kemudian reaksi ini bisa berjalan dari X menuju masuk. Kemudian si L sebagai living group itu kemudian langsung pergi. Nah, untuk reaksi adisi di sini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini agak cukup berbeda begitu ya. Reaksi adisi, jadi adisinya itu ditambahkan spesies entah itu Cl, entah itu Br. Nah, sehingga apa? Sehingga sudah direaksikan semacam itu, kemudian diadisikan semacam itu, terus akhirnya terbentuklah cincin tiga. Nah, cincin tiga yang kedua ini itu merupakan senyawa cincin tiga yang mudah dibuka. Makanya biasanya penggunaan cincin tiga itu menggunakan untuk reaksi pembukaan cincin dan itu em, kadang dipakai untuk misalkan penambahan OH pada gugus tertentu begitu ya. Jadi cukup mudah ya dia di convert
ya, cukup mudah dia dikonvert, kemudian cukup mudah dia diaplikasikan juga dalam proses sintesis. Nah, sebenarnya kenapa sih harus dilindungi dengan pembentukan cincin? Karena beberapa reaksi organik atau beberapa reaksi sintesis itu cukup berbahaya ya kalau misalkan kita memiliki gugus OH. Kenapa? Karena gugus OH-nya juga nanti bisa bereaksi, malah mungkin hilang dan sebagainya. Padahal kan kita ingin membuat suatu produk sintesis. Nah, sehingga oleh karena itu kemudian banyak aplikasinya ya digunakan di dalam bidang-bidang sintesis untuk cincin tiga ini. Nah ini bentuk opening ringnya ya dari cincin tiga kemudian dilakukan adisi oleh NH3 sehingga nanti terbentuklah L-amin. Kemudian kalau yang membuka adalah I minus maka juga mendapat alkohol ya untuk di sini. Nah, kemudian kalau misalkan pembukaannya menggunakan ring gitu, ya jadi misalkan pembukaannya ini misalkan dia dirusak dengan ringnya ini dengan menggunakan H minus, maka kita bisa dapatkan dua jenis alkohol, ada yang buka ke kanan, ada yang buka ke kiri. Hasilnya ada dua ini. Terus kemudian kalau diganggu kondisi asam, kalau ini kan di kondisi H minus itu kan kondisi basa tuh. Nah, kalau di kondisi asam, maka dia juga bisa menjadi diol. Ya, jadi itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan mau membentuk OH-OH kok dekat gitu ya, itu bisa dijembatani melalui em, epoksidasi. Nah, kemudian reaksi yang selanjutnya adalah deoksigenasi olefin gitu ya. Olefin itu ikatan rangkap dua sama saja. Nah, di sini kita lihat dia mengalami deoksigenasi ya. Terus kemudian didapatkanlah ini ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, di sini tentu saja reagen menggunakan trifenyl fosfin. Menggunakan trifenyl fosfin, terus kemudian melakukan adisi, ya, kemudian terbentuklah ikatan rangkap yang ada di sini. Dan tadi trifenyl ditambah O itu nggak jadi triphenyl fosfin lagi ya. Jadi dia sudah berubah bentuk sebagai produk samping. Nah, selanjutnya sesuatu yang ada O-nya di dalam segitiga tadi itu nama IUPAC-nya adalah oksiran. Nah, di dalam terus saya kalau mau membuat oksiran, kita mau memakai konsep oksiran, maka kita harus bisa membuat bagaimana membuat oksiran. Nah, di sini ada proses pembuatan oksidan. Di sini harus ada halogen sebagai living group yang baik, dan di sini ada OH ya sebagai penyerang yang baik. Nah, sehingga OH-nya langsung masuk dan didapatkanlah oksidan. Kemudian yang kedua adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu menggunakan epoksidan ya, hidrogen peroksida biasanya. Ya menggunakan hidrogen peroksida ataupun menggunakan intinya ada sumber O radikalnya. Nah, kalau sudah ada sumber O radikalnya maka dapat digunakan mengadisi ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Nah, yang ketiga itu adalah reaksi alfa haloester dengan karbonil. Reaksinya, nah, jadi pertama adalah memanfaatkan keasaman H alfa, ini di sini minus. Ini ada adisi di sini, terus kemudian terjadilah suatu reaksi di mana O minus ini masuk dan kemudian Cl ini keluar. Cl yang keluar, kenapa bukan COOT? Ya, karena Cl merupakan living group yang baik. Nah, kemudian didapatkanlah senyawa yang seperti ini. Nah, akan tetapi di dalam proses epoksidasi atau di dalam proses pembentukan ring, kita harus tahu bahwasannya apa? Hasilnya itu pasti akan lebih dari satu. Contoh, di sini kita lihat nih, dari ikatan tangannya saya sudah beda toh. Ya, yang satu seperti yang satu dia trans, yang satu dia cis.
maka nanti dengan reagen yang sama MCPBA, maka eh, dari sisi kiralitas, dari sisi waktu ya, maka didapatkanlah kemungkinan empat senyawa ini. Itu kemungkinan akan didapatkan seperti itu. Jadi antara cis trans kemudian naik, turun dan seterusnya. Nah, ini kalau yang ada S-nya itu cincin tiga itu namanya tiran dan di sini ada proses sintesisnya. Ya, semua ada proses sintesisnya dan bisa juga dari heteroatom itu mengoksidasi si S sehingga S-nya di sini tidak punya ikatan rangkap, di sini ada ikatan rangkap. Terus kemudian ada desulfurisasi ya, menghasilkan olefin itu untuk cincin tiga. Nah, kemudian untuk tiran sendiri ini metodenya ada banyak, ada melalui tiol beta substitusi ya atau siklisasi tiol substitusi. Kemudian ada eh, epoksida sebagai apa ya bahasanya ya? Epoksida sebagai perantara begitu ya. Sehingga nanti dia pada waktunya dia akan membuka dan membentuk gugus baru. Intinya begitu. Itu untuk cincin tiga. Nah, cincin tiga untuk N. Cincin tiga untuk N ini juga sama. Kita lihat dia dapat bergerak sebagai apa? Sebagai basa, kemudian tapi basanya lebih kuat daripada amina. Kemudian dia ada reaksi bukan garam, terus kemudian ada reaksi substitusi ataupun pembukaan cincin. Di sini em, senyawa aziridinnya atau cincin tiganya ya ada proses sintesisnya. Ya, ada dua jenis jalur untuk bisa dapatkan aziridin dan kemudian aziridin ini sendiri bisa ataupun digunakan atau disintesis dari proses reaksi adisi suatu alkena dengan nitren. Nah, ini nitrena di sini, di sini alkena. Nah, selanjutnya ada cincin 4. Nah, cincin 4 ini tentu saja sifatnya berbeda, stabilitasnya berbeda, ya, dan tentu saja senyawanya jelas berbeda. Nah, kita langsung masuk ke contoh pembuatan cincin empatnya. Di sini ada basis pembuatan oksetan, gitu ya. Ini bukan bukan setan yang pada apa, yang pada umumnya. Ini memang namanya kebetulan mirip setan, gitu ya. Tapi jangan dipakai untuk ngejek orang ya ini ya. Jadi misalkan, oh kamu kayak nama senyawa kimia oksetan, jangan nanti dipukuli orang. Nah, di sini kita butuhkan sebenarnya adalah suatu alkohol ya. Alkohol dan ada dua gugus alkoholnya, dua gugus OH di sini. Yang satu nanti sebagai pendonor pasangan elektron, yang satunya nanti pergi. Nah, akan tetapi ketika kita mempelajari kimia organik dan juga sintesis, maka kita tahu bahwasannya OH itu paling susah diusir. Dia butuh apa? Nah, ketika kita butuh suplemen, suplemennya apa? Suplemennya ini Aril SO2Cl. Nah, gugus ini ArSO2Cl ini itu bisa digunakan untuk memperberat salah satu OH-nya. Jadi kalau udah cat semacam ini sudah berat sekali akhirnya. Ya, sudah berat sekali sehingga apa? Ketika H yang ada di OH yang di atas itu diprotonasi oleh OH minus atau diambil oleh OH minus, maka O minusnya tinggal datang ke sini dan ini langsung pergi begitu. Nah, kita bisa dapatkan oksetan gitu. Nah, oksetannya kayak gini. Kemudian selanjutnya ada reaksi yang bernama Petro-Fuji, ya, reaksi Petro-Fuji. Di sini em, digunakan ya alkena dengan substituen CN, ada dua semacam ini dan juga ada aseton.
di mana di sini yang pertama kali digunakan adalah reaktor UV di sini. Karena di sini tidak menyebutkan pemanasan, tidak menyebutkan apapun, tapi di sini Hanu itu berarti cahaya begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga didapatkan begitu. Nah, yang ini juga masih Puji, Pak, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di sini ada termasuk di reaksi Paterno Puji. Di sini ada double ikatan rangkap semacam ini. Ya, tentu saja yang bekerja mana kalau yang CO yang atas ini merupakan gugus fungsi keton. Nah, bawahnya alkena nih, C ini alkena. Kalau yang di sini aldehid, CO-nya aldehid, maka yang paling memungkinkan jadi basa adalah alkenanya yang ada di sini. Ya, sehingga nanti dia bereaksi sehingga didapatkan reaksi atau senyawa semacam ini. Reaksinya cukup mudah, saya coba apa ya? Misalkan tadi ada ini. Nah, misalkan ini jadi sebenarnya cukup mudah gitu ya. Di sini ada C-nya, di sini ada R. Mohon maaf ini agak jelek. Di sini ada O. Nah, ketika sudah semacam ini, maka dimulai dari bahasanya dulu, bahasanya ini ya. Ini masuk ke sini, terus ini ke sana, dari sini masuk ke sini. Nah, jadi nanti jadi kotak semacam ini. Gitu. Itu cara mudahnya semacam itu. Dan tidak ada yang sulit ya di kimia organik itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sintesis tietan. Tietan ini eh, suatu heterosiklik cincin 4 yang memiliki huruf atau atomnya adalah S, gitu ya. Dan sintesisnya atau pembentukannya itu kita bisa melalui substitusi halotiol pada posisi gamma. Terus kemudian ada reaksi 1,3 dihaloalkan dengan natrium ataupun kalium sulfida di sini. Cukup mudah sekali ini metode ataupun mekanik reaksinya. Jadi ini S-nya sudah punya sesuatu yang berat, COCH3 itu berat kan. Dia intinya meruah begitu. Dia meruah cukup besar sehingga dia em, dapat nantinya dapat diganggu atau dapat digunakan sebagai gugus pergi. Nah, di sini minus yang pertama ya, OH minus yang pertama itu akan ke sini ya, ke CO karbonil sehingga lepas sebagai CH3COOH, S-nya jadi minus, minusnya langsung masuk, Cl-nya pergi. Ya, jadilah S dengan cincin 4. Atau dinamakan kalau yang di tiol. Jadi ini halonya, ini tiolnya. Kemudian juga kalau misalkan kita punya Br dengan K2S yang khususnya yang ada adalah S begitu. Jadi PR-nya dua-duanya bisa hilang. Kemudian ada azetidin, ini cukup banyak aplikasinya azetidin. Contohnya apa? Yang cincin 4 itu yang bisa saya sampaikan adalah beta laktam. Senyawa beta laktam ini itu ternyata di dunia real begitu ya itu sangat amat memegang peranan penting. Contoh ini ada penisilin ya atau antibiotik. Ini cukup berpengaruh ya di dalam dunia kesehatan sendiri. Ketika kita mengembangkan dari senyawa sederhana beta laktam ini tadi. Kemudian bisa menjadi meroterpen. Ya, terus kemudian tenamisin ini juga bisa digunakan dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Nah, ini sintesis-sintesisnya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada sintesis azetidin, ini juga sama pembentukan-pembentukannya, ya. Artinya tidak apa ya, tidak misterius begitu ya pembentukannya. Kemudian ini memiliki efek yang luar biasa juga, bentuknya cukup sederhana, tetapi di sini nanti
apa turunan beta laktam ini memiliki sifat sebagai antibakteri untuk yang ini. Selain itu, azetidin juga ada ikatan rangkap untuk N-nya itu ya, kotakannya N itu masih ada lagi yang memiliki ikatan rangkap juga masih beta laktam juga dan azetidinon ya, di sini azetidinon semacam ini. Nah, ini juga sama, metodenya hampir sama seperti metode pada Paterno Pucci yang tadi. Nah, semacam ini Bapak Ibu teman-teman sekalian ya dengan terakhir reaksikan dengan metanol maka dia dapat pembukaan cincin di sini. Nah, jadi awalnya tidak ada pembukaan cincin tapi karena direaksikan dengan metanol maka dia menjadi memiliki pembukaan cincin. Nah, selanjutnya terkait dengan heterosiklik cincin 5. Nah, ini mungkin sering ditemukan di laboratorium Bapak Ibu teman-teman sekalian yang namanya senyawanya furan. Ya, furan, terus kemudian ini sistemnya aromatik, molekulnya planar, memiliki energi resonansi dan stabil begitu ya. Terus kemudian ada furfural, ini semacam ini, didapatkannya dari kanan ya. Kalau didapatkannya dari kanan. Terus kemudian ada rosfuran, ini komponen minyak mawar. Kemudian ada furil metanol, metaniol gitu ya. Aroma kopi ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, sehingga apa? Sehingga jangan salah ya, misalkan kita memiliki pengharum ruangan, terus kemudian kita punya ataupun order suatu minuman dan kok baunya wangi kopi sekali. Nah, hati-hati karena itu artificial nanti ya. Artificial atau bahkan mungkin hasil sintesis. Jadi bukan kopi beneran gitu ya. Karena apa? Karena di sini bisa em, kita kita kalau memiliki ini begitu maka dia dapat memberikan aroma sebagai kopi gitu. Nah, di sini strukturnya semacam ini. Jadi kita lihat aromatisitasnya ada di mana. Dia juga selain memiliki aromatisitas, dia heterosiklik dan juga memiliki lone pair atau pasangan elektron bebas dan itu dapat digunakan sebagai basa. Nah, kalau kita lihat lagi di sini. Tapi kalau misalkan bentuknya pirol, kenapa pirol itu bukan basa? Karena ikatan rangkapnya, sorry, pasangan elektron bebasnya itu akan sebagai resonansi di sini. Sehingga terlihat di sini negatifnya hampir disebarkan di semua tempat. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa pirol, furan, dan tiofen itu biasanya banyak sekali dan ini banyak dimanfaatkan juga ya reaksi-reaksinya ada reaksi brominasi. Brominasi itu berarti memasukkan gugus brom, bromin gitu ya, atom Br gitu ya masuk. Terus kemudian ada nitrasi, memasukkan gugus nitrat ataupun asilase, ya, asilase Friedel-Crafts begitu. Nah, sehingga reaksi-reaksinya cukup banyak, penggunaannya cukup banyak, dan juga di laboratorium bahkan dia sebagai reagen, dia sebagai solvent itu banyak digunakan. Nah, kalau yang tadi ini namanya adalah furan, ya, maka yang ini adalah tetrahidrofuran. Ikat rangkapnya hilang, tidak ada. Ya semuanya single tapi ini masih heterosiklik. Kenapa? Karena dia membentuk siklik tapi tidak aromatis. Kalau aromatis yang tadi begitu, ini dia tidak aromatis. Nah, ini sering digunakan sebagai pelarut Bapak Ibu sekalian. Ini golongannya merupakan golongan senyawa ether sebenarnya, ether siklik gitu ya. Dia sering digunakan sebagai pelarut dan metode pembentukannya ataupun metode ya seperti yang sudah terlihat di gambar. Ya, di sini bahkan juga bisa dibuka cincinnya ya, dibuka cincinnya menjadi produk yang sebelah kanan ini. Jadi biasanya cincin-cincin dari senyawa heterosiklik itu bisa dibuka cincinnya kalau memang dibutuhkan gitu. Nah, ini proses produksi tetrahidrofuran gitu ya.
dengan proses dehidrasi dari senyawa 1,4-diol. Terus kemudian di sini kita bisa dapatkan tetrahidrofuran. Selain siklodehidrasi, ini cukup mudah ya. Dehidrasi itu berarti dua gugus OH ini ya itu akan melepaskan satu gugus H2O dengan bantuan katalis asam sehingga salah satu O-nya akan ada di sini sehingga membentuk cincin 5 dengan pusat O. Nah, juga bisa digunakan proses siklisasi ya, gamma delta unsaturated alcohol atau alkohol yang tak jenuh. Ya, di sini sama dari si ikatan tangkap ini ya, yaitu siklisasi ke O gitu. Di sini ada I2 dalam asetonitril, berarti kan dia kan dibuka I-nya buka ke sini sama I-nya buka di sana. Jadi dia adisi terlebih dahulu, baru si O masuk, salah satu O masuk, I-nya pergi. Nah, makanya di dalamlah ini. Kemudian selanjutnya ada teolan. Ya, di sini karena dia tidak aromatis, dia tidak ada ikatan rangkap, dia tunggal, maka pasti itu bentuknya tidak planar. Planar itu adalah sejajar, ya, bidang. Pasti tidak planar. Pasti bentuknya tekuk semacam ini atau semacam ini. Nah, ini teolan, ya, apa senyawa heteroatomnya adalah S. S itu pasti ada nama-nama tio, gitu ya. Nah, kemudian ini eh, aplikasi reaksinya banyak, dapat mengalami juga pembukaan cincin, terus kemudian dia dapat teroksidasi ya menjadi sulfoksida ataupun sulfon dan seterusnya. Nah, ini reaksi pembentukannya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di sini ada eh, sa- salah satu reagennya atau salah satu reaktannya adalah 1,4 di bromo atau 1,4 di iodo. Kenapa? Karena BR-nya nanti ya harus pergi begitu. Dengan penambahan reagennya adalah Na2S. Nanti eh, kenapa di sini itu harus diberikan bromo iodo supaya menjadi gugus pergi yang baik dan bisa digantikan dengan mudah oleh S. S-nya negatif ya. Nanti ke depannya kalau boleh ya, S-nya kemudian menyerang salah satu PR yang ada di sini dan PR-nya pergi karena dia em, merupakan gugus yang baik. Jadi gugus pergi yang baik kalau di dalam kimia organik itu terletak di golongan 7. Jadi ada Cl, BRI. Semakin ke bawah, semakin menuju ke I, maka proses kepergiannya itu cukup mudah. Jadi makin baik sebagai gugus pergi, begitu ya. Terus kemudian bisa juga digunakan atau konversi dari THF tadi menuju ke tiolan. Itu dengan cara apa? Dengan cara penambahan H2S ya, ini gas, terus kemudian Al2O3 sebagai katalis asam begitu ya sehingga ini dapat terbentuk. Setelah S tiolan terus kemudian ada pirolidin. Nah, pirolidin itu semacam ini strukturnya. Terus kemudian dapat mengalami reaksi alkilasi, asilasi, ya, dan juga nitrasi dan seterusnya. Satu reaksi pembentukannya ataupun sorry, ya salah satu reaksi pembentukannya adalah menggunakan si keton ini ya. Dari keton ini itu salah satu reaksi pembentukan ataupun reaksi yang terjadi di pirolidin itu bisa menggunakan keton yang ada di sini terus kemudian terbentuklah produk yang ada di sini. Yang selanjutnya memiliki dua atom O maka namanya adalah 1,3 dioksolat. Ya, jadi ini produk ini itu dia resisten ya pada basa ya tapi dia mudah dilarutkan secara asam gitu ya pada racun dan di sini biasa digunakan sebagai gugus pelindung. Jadi di dalam sintesis kadang kita harus melindungi. Kenapa? Karena OH ini gugus OH ini reaktif sehingga biasanya ini harus dilindungi dulu dengan cara apa? Dengan membuat konstruksinya menjadi 1,3 dioksolan. Ya, gugus pelindung berarti dia dapat melindungi. Nanti kalau reaksinya sudah selesai, maka kemudian gugus tadi bisa dibuka lagi dan kembali seperti semula lagi.
Itu konsep gugus pelindung. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibuka, tidak bisa eh, dipindah ataupun tidak bisa dilepas gugusnya, maka itu bukan gugus pelindung. Karena apa? Karena jauhan melindunginya ya. Jadi dia terlalu kuat interaksinya sehingga malah bukan hanya melindungi tapi mengubah struktur ya. Karena dia tidak mau diusir lagi. Nah, pembentukannya semacam ini, jadi kalau misalkan kita memiliki dua gugus alkohol yang berdekatan, maka kita tinggal reaksikan dengan suatu senyawa aseton untuk mendapatkan 1,3-dioksolan. Kemudian cara membukanya, ketika memang sudah selesai dikira-kira reagen pelindungnya, maka ditambahkan halogen di sini, ya, sehingga didapatkan beta haloalkyl format. Nah, ini juga sama, 1,3-ditiolen itu juga menjadi gugus pelindung juga rata-rata. Dan ini reaksi pembukaannya. Jadi memang di sinyal heterosiklik itu selain kita memahami bahwasannya oh strukturnya semacam ini, maka terus kemudian juga kita harus memahami juga karena reaksi-reaksinya bisa berjalan. Sehingga kajian ataupun ilmu tentang terkait dengan senyawa heterosiklik ini itu dapat bermanfaat tidak hanya sebagai mungkin tadi kita cari dari sisi aplikatifnya langsung, jadi dia sebagai produk. Ternyata dia juga bisa digunakan sebagai katalis, ternyata dia bisa digunakan sebagai gugus pelindung begitu. Jadi tergantung dalam konteksnya. Tapi kalau konteksnya adalah dia sebagai gugus pelindung, maka seyogianya dia mudah itu dibuka secara menggunakan mungkin basa lemah, asam lemah begitu ya. Intinya mudah untuk dibuka gitu. Nah, kalau misalkan terdapat dua kombinasi semacam ini, maka tadi ya kita sudah tahu ya prioritasnya. Maka si oksa O-nya itu dibaca duluan, azolnya di belakangnya. Ini namanya adalah 45 dihidroksi oksazol gitu. Campurannya antara N sama O. Reaksinya pembentukannya macam ini. Ya, ini juga 45 dihidroksi oksazol dan ternyata senyawa turunan dihidroksazol ini digunakan ini senyawa sederhana cukup sederhana tapi dia digunakan untuk TBC ya dan juga memiliki sifat sebagai anti tumor. Jadi cukup mudah eh, reaksinya dan juga cukup em, cukup bermanfaat begitu ya aktivitasnya. Ada anti tumor juga anti TBC. Reaksi pembentukannya kita bisa lihat ketika kita memiliki senyawa ini mereka mengalami dehidrasi dan terbentuklah 45 dihidroksioktasol ini dan reaksinya merupakan reaksi siklokondensasi ya antara alfa beta keton dan juga dengan hidroksil amin. Kemudian yang selanjutnya reaksinya melalui 1,3 dipolar sikloadisi dari nitrile oxide ditambah alkena itu juga akan menjadi dihidroksazol. Nah, reaksi pembukaan cincinnya, jadi ini pun juga dapat dibuka cincinnya, jadi bisa dibuat supaya cincinnya terbentuk dan juga bisa dibuat cincinnya supaya terbuka lagi. Ketika memang kita ingin targetkan sesuatu dari situ. Mungkin pembentukan cincinnya tadi hanyalah sebagai gugus pelindung, akan tetapi ketika gugus pelindungnya sudah selesai, maka kita bisa em, buka lagi cincinnya begitu ya di sini bisa menggunakan proses reduksi dan juga proses oksidasi menggunakan KMN4. Mohon maaf Bu Dini, ini masih ada waktu atau bagaimana? Masih banyak tapi Sampai jam 3, Pak. oh gitu baik, Oke. 3 menit lagi berarti ya, saya agak percepat ya. Masih baik. Baik. Nah, selanjutnya ini terkait dengan posisi ya. Jadi posisi substitusi, terus kemudian ini untuk senyawa-senyawa dengan atom N, ya. Mungkin di sini akan apa?
akan familiar nanti ya nama-namanya. Nah, ini untuk namanya kalau ada N itu namanya adalah pirol ya, pirol. Nah, kalau mungkin dulu ada bedak itu namanya purol gitu ya. Nah, di purol itu merek bedak, nah ini pirol ya. Nah, jenis-jenisnya, jenis-jenis pirol ini ada banyak. Ada enzim triptopan, ini enzim yang ada di badan kita. Atorvastatin, terus kemudian ada klemastin, ada ini untuk cincin pirolidinnya. Jadi kalau yang ikat dia senyawa heterosiklik aromatik, maka dia namanya pirol. Ketika heterosiklik non aromatik ataupun heterosiklik tunggal, ya kalau ini mungkin saturated dan saturated begitu ya, jenuh dan tak jenuh, itu salah satunya. Contohnya untuk yang jenuh itu adalah senyawa nikotin. Nikotin ini yang ada dalam tembakau, terkandung di dalam tembakau. Nah, kemudian di sini juga ada senyawa furan, tetrahidrofuran, furan tadi furan sudah dibahas. Kemudian pembentukannya ada adisi, ya, sikloadisi di sini dan juga ada fotokimia. Jadi menggunakan panjang gelombang tertentu, gitu ya, supaya reaksinya atau adisinya bisa berjalan, sikloadisinya bisa berjalan. Dan cincinnya sekali lagi memang cukup mudah, begitu ya, pembukaan cincinnya. Nah, itulah jadi memang untuk salah satu karakteristik senyawa-senyawa heterosiklik itu adalah dia sebenarnya dalam kondisi tertentu kita mudah untuk melakukan pembukaan cincin, ya, seperti itu. Apalagi terutama misalkan senyawa-senyawa yang mungkin karakternya begitu kan, itu cukup mudah, tinggal diproses itu sudah terbuka sebenarnya. Contoh semacam ini. Ya, ketika dia awalannya adalah dia dari eh, dikastil semacam ini ya, kemudian dilakukan dehidrasi, maka kita dapatkan proses dari produk dari proses siklodehidrasinya. Nah, di sini itu pun juga nanti bisa dilakukan pembukaan cincinnya lagi, begitu ya, balik lagi. Nah, pembentukan Furan juga itu bisa melewati metode yang selain tadi ya. Kalau di sini metodenya furan yang kosong tidak ada substituennya. Nah, ini sekarang kalau misalkan furan punya substituen, nah maka bisa didekati dengan pendekatan reaksis dari statik material yang dapat direkayasa untuk membentuk furan begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu teman-teman sekalian, memang skill ataupun pengetahuan terkait dengan sintesis di kimia organik dasar itu menjadi kunci, ya. Jadi kita harus dapat melakukan profiling apakah ini nanti senyawanya mana gugus aktifnya, kalau yang ini mungkin gugus aktifnya mana, kemudian pengetahuan terkait dengan bahan baku, ya, bahan bakunya seperti apa, begitu itu juga menjadi sangat penting, sehingga pemilihan reaktan baku itu juga menjadi penting, sehingga kita bisa dapatkan senyawa produk dengan lebih maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke cincin 6. Saya akan agak percepat. Di sini ada benzofuran, ini cukup apa? Cukup terkenal juga cincin 6-nya. Nah, di sini. Di sini ada cincin 6, ada 1,4-dioksan. Ini biasanya digunakan, bisa juga digunakan sebagai reagen, bisa juga digunakan sebagai pelarut, ya, ataupun sebagai stabilizer di dalam suatu reaksi. Ada kumarin tadi, ya, ada peon, flavon, ya, kroman, kromon, dan seterusnya. Nah, di sini pembentukannya cukup mudah. Pembentukannya kita butuh hanya katalis asam saja dari diol semacam ini. 1,5 diol itu kita reaksi dengan asam sehingga kita bisa membentuk piran di sini atau tetrahidropiran di sini. Kemudian itu juga dari bentuk yang semacam ini ada epoksidanya atau oksiran tadi, dan juga ada OH-nya, kita juga bisa membentuk cincin 6. Nah, ini juga untuk piperidin. Piperidin ini ada Hofmann degradation dan seterusnya. Di sini menjadi em,
reaksi-reaksi yang cukup banyak digunakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah kumarin. Nah, kumarin di sini ini banyak digunakan sebagai anti kanker, sebagai obat begitu, ataupun sebagai chemosensing juga. Dan ini aplikasinya itu juga cukup menyeluruh, juga sesuai dengan ataupun kaitannya dengan SDGs begitu, terutama di bidang kesehatan. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam kumarin bisa ada reaksi hidrolisis, ya, terus kemudian reaksi pembentukannya, reaksi sintesisnya kita hanya butuh fenol dan juga etil asetoasetat di sini sehingga kita butuh kumarin, dan juga ataupun menggunakan Knof-Nagel reaction. Nah, sehingga memang sekali lagi em, pengetahuan terkait dengan reaksi-reaksi dasar itu menjadi sangat penting di dalam eh, metrosiklik gitu ya. Nah, dan di sini beberapa senyawa alam itu, terutama dari senyawa flavonoid itu, ini merupakan senyawa heterosiklik 6 yang tentu saja memiliki banyak manfaat. Di sini ada quercetin mungkin, ya, ada cyanidin, asam kafeik, terus kemudian ada flavanol. Yang pernah saya sintesis adalah quercetin ini salah satunya dia dapat diaplikasikan sebagai anti mata ya saat ini, dan juga anti cancer juga. Oleh karena itu aplikasi-aplikasinya memang dari semua sekian banyak topik yang ada di SDGs, maka sangat potensial sekali ya itu di arah kesehatan.